Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Martias. Di video kali ini saya akan menyelesaikan soal berikut dengan metode Gauss-Jordan. Yang pertama, kita salin dulu koefisiennya ke dalam matriks seperti ini: 1 1 1 1 14 1 14 2 4 3 5 5 1 dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat segitiga bawahnya ini bernilai 0. Kita mulai dari yang pertama dulu, yang ini. Kita harus nolkan yang ini. Jadi nanti dia terbentuk matriks identitas. Jadi caranya itu berarti di sini R2 dikurang, kita jadikan R1-nya sebagai patokan karena R1-nya telah bernilai 1. Jadi di sini R2 dikurang 2 kali R1. R3 dikurang bernilai 3, berarti 3 kali R1. Ini R4 dikurang 4 kali R1. Nah, untuk hasilnya ini yang ini masih sama, tinggal kita salin kopas. Nah, untuk R2 nya ini berarti di sini sama dengan 2, ini dikurang ini, kita ikat agar nilai tidak bergeser, terus dikali dengan 1, terus kita tarik. Itu juga untuk R3 nya ini dikurang ini, kita ikat dengan mencet F4 dikali dengan 1. Juga untuk R4 nya sama, ini kurang ini, kita ikat, kita kali dengan 1. Nah, dan di sini kita telah mendapatkan untuk kolom pertamanya, untuk yang di bawahnya ini 0 ketika bawah pada kolom pertama. Nah, kita lanjut ke kolom keduanya. Nah, untuk kolom keduanya ini kita satukan dulu yang di sini pada baris kedua kolom kedua ini. Kita jadikan dia 1 dulu agar bisa menjadi patokan untuk yang lainnya. Jadi di sini R2 tinggal dibagi 2 aja. Ini sama ini sama dengan dibagi dengan ini, kita ikat. Tinggal kita salin. Nah, ini kan telah bernilai 1 nih. Berarti kita tinggal nolkan yang ini dan ini. Nah, untuk mencari 1 di sini, dia nanti R1 dikurang dengan 1 kali R2-nya. Itu juga untuk apanya? Untuk R3-nya, R3 dikurang dengan min 2 dikali dengan R2. Untuk R4 dikurang 3 dikali dengan R2. Nah, untuk ininya, untuk masukin ke Excel-nya, rumus formula Excel-nya, di sini sama dengan R1 dikurang dengan yang ini, kita cut, terus dikalikan dengan R2. Kita tarik. Ini tinggal kita salin. Sini R3, ini sama dengan R3 dikurang dengan 2 ini, kita ikat, terus dikali dengan R2. Selanjutnya R4 dikurang dengan ini, kita ikat, kali dengan R2. Nah, sini ini telah bernilai 0. Selanjutnya yang ini lagi kita jadikan 1. Di sini tinggal R3 dibagi 2 dengan
R3 dibagi dengan ini, terikat. Jadi tinggal kita salin. Nah, selanjutnya ini lagi yang kita nolkan. Lagi di sini ini lagi yang kita nolkan. Nah, cara menolkannya itu di sini R1 dikurang 0,5 dikali dengan R3. Itu juga dengan ini R2 kurang 0,5 dikali dengan R3-nya. R3. R4-nya dikurang 4,5 minus ya. Minus 4,5 baru dikali dengan R3. Saja R1 dikurang dengan ini 0,5 kita ikat dikali dengan R3. R2-nya R2 dikurang 0,5 ikat kali dengan R3. Ininya masih sama. Ininya R4 dikurang dengan 4,5 kita ikat dikali dengan 3. Nah, berarti di sini yang perlu kita satukan ya. Agar dia bernilai 1, berarti ini R4-nya dibagi dengan 7. Jadi di sini R4 dibagi dengan 7 kita ikat. Kita tarik. Nah, untuk ini ya tinggal kita copy saja. Nah, terus yang terakhir, langkah terakhirnya itu kita nolkan ini dan ini karena ini telah bernilai 0 jadi kita tidak usah ganggu lagi, berarti yang ini aja lagi. Jadi di sini R1 dikurang dengan min 2 kali dengan R4 sama dengan yang ini R3 dikurang dengan 3 dikali dengan R4. Di sini R1 dikurang dengan ini kita ikat dikalikan dengan R4. Ini masih sama dengan R3 kurang dengan 3 kita ikat kali dengan R4. Tarik, ini sama, kita tarik, dan inilah hasilnya. Untuk X1 nya itu dia bernilai 4, untuk X2 nya bernilai 1, untuk X3 nya dia bernilai 3, dan X4 nya di sini bernilai 6. Dan di sini kita telah mendapatkan nilai X nya. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan mengerjakan soal nomor 4, yaitu Gauss-Seidel. Nah, untuk Gauss-Seidel soalnya yaitu seperti ini, 10x1 dikurangi X2 tambah 2x3 sama dengan 6 dan seterusnya itu. Dan sebelum mengerjakan metode Gauss-Seidel, kita harus tentukan konvergensi dari persamaan berikut, apakah persamaan berikut bisa dikerjakan atau tidak, dengan cara kita ambil nilai dari tiap diagonalnya X1, X2, X3, X4. Jadi untuk persamaan 1 dia X1 ambil 10 koefisiennya, kita mutlakkan apakah dia lebih besar dari koefisien lain. Jika koefisien lain ini ditambahkan, kita tengok di sini 2 ditambah min 1 dimutlakkan 1 dia 3, berarti ini lebih besar dari min 1 mutlak ditambah dengan 2 mutlak. Nah, berarti ini konvergen.
memenuhi syarat. Dan untuk kedua ini di 11, apakah ada lebih besar dari ini? Min 1, di sini ya min 1 tambah dengan 3. Nah di sini dia masih lebih besar ya nilai yang 11-nya. Dan untuk yang ini kita tengok 2 tambah dengan min 1 tambah dengan min 6. 6 tambah 7 9, dan ya ini masih lebih besar. Ini 9 dia, berarti 10 lebih besar dari 9. Untuk yang ini 8, yang ini di sini tidak ada x1, berarti dia 3 tambah 1. Jadi dia 8-nya lebih besar, berarti ini konvergen. Berarti persamaan ini bisa kita kerjakan. Nah, langkah seterusnya itu kita mencari rumus untuk mencari x1, x2, x3 dan x4-nya. Di sini bersama untuk x1 dulu. Untuk cari x1 berarti di sini x1-nya kita pindahkan yang x2 dan x3 ini ke ruas kanan. Dari sini 6 ditambah dengan x2 dikurang dengan 2x3 per x1 berapa tadi koefisiennya 10, berarti ini per 10. Begitu juga untuk nilai x2 nya. Jadi di sini x2 nya itu 25 ditambah dengan x1 ditambah dengan x1 tambah dengan x3 dikurang dengan 3x4 per 11. Nah, untuk x3 nya min 11, nih min 11 dikurang dengan 2x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 6x4 per 10. Dan untuk x4 nya sama dengan 38 dikurang 3x2 ditambah x3 per 8. Di sini kita sudah dapat rumus untuk mencari x1, x2, x3 dan x4 nya. Selanjutnya kita masukkan ke tabel lelaran. Nah, di sini dia tebakan awalnya dari soal diberitahu jika tebakan awalnya itu untuk semua nilai x-nya itu bernilai 0. Dan di sini tidak ditentukan nilai solusi sejatinya. Berarti nanti kita lihat saja di Excel-nya, jika dia ke bawahnya udah sama terus, berarti kita yang ambil yang di atasnya, yang bernilai mulai dari mana dia bernilai sama tersebut, berarti itulah solusi sejatinya. Nah, berarti di sini untuk metode Gauss-Seidel-nya kita buat tabel lelaran. Ini untuk x1 nya ini 0, ini 0, ini x2, ini x3, ini x4. Dan ini bernilai 0 untuk lelaran 0. Nah, untuk lelaran 1 berarti di sini kita masukin rumus yang ini, 6 ditambah x2 kurang 2x3 per 10. Nah, kita masukkan angkanya. Jadi di sini 6, x2 nya 0, ini 0 ya, tambah 0 dikurang 2 dikali x3 nya 0, berarti dikurang 0 juga per 10. Berarti di sini 0 0, berarti 6 per 10 sama dengan 0,6. Dan untuk x2 nya 25 ditambah x1 tambah x3 dikurang 3x4 per 11. Nah, berarti di sini 25 ditambah, kita pakai x yang ini karena ini metode Gauss-Seidel, berarti x nya yang baru kita dapat tadi 0,6 ditambah dengan 0, ini masih 0, x3 0 dan x4 0, saya tulis 0 per 11, hasilnya itu 2,327. Nah, untuk x3 sama, kita masukin ke rumusnya 2x1 ditambah x2 tambah 6x4 per 10. Kita masukin angkanya 11 dikurang 2 dikali x1 0,6, x1 nya ditambah x2 nya 2,327 tambah 6 kali 0
ini 0 T0 per 10 sama dengan min 0,987. Kita lanjutkan untuk X4 nya, kita tulis rumusnya dulu biar mudah. 3x2 ditambah x3 per 8, kita masukkan 38 dikurang 3, x2 nya 2,327 tambah dengan x3 nya min 0,987 per 8, dan dapatlah hasilnya nanti 3,754. Dan ini untuk lelaran satunya. Kita lanjutkan untuk lelaran kedua, kita buat di manual sampai lelaran 2 nya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Microsoft Excel. Nah, untuk yang keduanya ini kita langsung masukkan rumusnya tadi, 6 ditambah x2, x2 nya kita ambil yang ini 2,327 dikurang 2 dikali x3, x3 nya yang ini min 0,987 per 10, dapat hasilnya 103. Kita lanjutkan untuk x2 nya T25 ditambah x1, x1 nya ambil yang ini yang baru kita dapat 1,03 ditambah dengan x3, x3 nya berarti yang ini 0,987 dikurang dengan 3 dikali x4, berarti 3 dikali yang x4 ini kurang 3 dikali dengan x4, 3,754 per 11, dan dapat hasilnya 1,253. Begitu juga untuk x3 nya min 11 dikurang 2 x1, x1 nya yang ini 1,03 ditambah dengan x2, ini x2 nya 1,253 ditambah 6x4, 6 dikali dengan x4 yang ini 1,754. Jadi sini per 10, dapatlah hasilnya 1,072. Untuk x4 nya 38 dikurang 3x2, ini x2 nya 1,253 ditambah dengan x3, x3 nya itu yang ini 1,072 per 8, dan dapatlah hasilnya yaitu 4,414. Dan inilah hasilnya sampai lelaran kedua. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan Microsoft Excel. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dari soalnya tadi, dia untuk tebakan awalnya nilai semua x-nya bernilai 0. Nah, untuk lelaran satunya berarti di sini kita masukin rumus x1 yang telah kita dapatkan tadi. Ini kurung 6 ditambah dengan x2, x2 nya ini kurang dengan 2 dikali x3, itu yang ini, dibagi dengan 10. Oke, ininya lupa kita kurung. Dapat di sini hasilnya 0,6. Dan untuk x2 nya berarti di sini sama dengan 25 kurung 25 ditambah dengan x1, x1 nya kita ambil yang barusan kita dapat karena ini Gauss Seidel, ditambah dengan x3. Nah, x3 nya baru yang ini dikurang dengan 3 kali x4 dibagi dengan 11. Pada hasilnya segini. Dan untuk nilai x3 nya tadi masukin rumus yang kita dapatkan, minus 11 dikurang dengan 2 dikali dengan x1, x1 nya ambil yang ini ditambah dengan x2, x2 nya ditambah dengan 6 dikali x4. Lihat, ini ya belum kita bagi, dibagi dengan 10.
dan dapatlah hasilnya segini. Itu juga untuk X 4-nya 38 dikurang dengan 3 dikali X2 ditambah dengan X3 dibagi dengan 8 dan dapatlah hasilnya segini. Dan ini bisa kita lanjutkan lelarannya sampai dia bernilai untuk seterusnya tuh dia bernilai sama, sudah tidak berubah lagi. Nah, ini kan sudah bernilai sama nih. Dari mana dia bernilai samanya? 6. Nah, di sini dia Nah, di sini persamaannya itu dia bernilai sama untuk nilai ke bawahnya dimulai dari sini. Berarti inilah tebakan akhirnya. Nilai dari tebakan akhirnya. Karena tadi di sini tidak ditentukan untuk tebakan akhirnya. Jadi kita lihat saja dari mana dia bernilai sama, berarti itulah hasil dari solusi sejatinya. Nah, dapat kita di sini solusi sejatinya itu untuk X1-nya 0,95265, X2-nya 23, 24, 25, segini. Kalau kita lebarin lagi tabelnya akan nampak semuanya. Jadi kita pakai yang segini saja. Nah, dan kita telah menyelesaikan soal berikut dengan metode Gauss-Seidel. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.